Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, kali ini kita masuk materi baru ya. Kita masuk ke larutan penyangga atau kadang di beberapa buku itu disebutnya larutan buffer ya. Jadi di sini larutan penyangga juga sama dengan larutan buffer. Oke, buffer. Nah ini ya, jadi larutan penyangga sama dengan larutan buffer. Kita lihat apa sih sebenarnya larutan penyangga gitu ya. Nah, di sini katanya larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah walaupun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau bila larutan tersebut diencerkan. Maksudnya gimana, Bu? Jadi maksudnya kalau misalnya larutan penyangga, ada suatu larutan penyangga nih, ya kan, atau larutan buffer, ini kita tambahkan sedikit asam. Biasanya kan kalau kita tambahkan asam itu pH-nya kan rendah ya, maka pH-nya ini kan akan turun, biasanya kayak gitu, ya kan? Atau kalau ditambahkan basa, biasanya kalau kita tambahkan basa itu kan pH-nya tinggi ya kan? Maka seharusnya pH-nya kan bakalan naik. Atau kalau misalnya diencerkan, ditambahkan air, maka konsentrasinya ini kan akan lebih rendah, ya kan? Itu kan biasanya kalau larutan biasa ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, kemudian juga diencerkan, maka pH-nya ini kan biasa akan berubah ya kan? Tapi untuk larutan penyangga atau larutan buffer, walaupun dia ditambahkan sedikit asam, sedikit basah, atau diencerkan, dia pH-nya cenderung nggak berubah gitu. Jadi dia bisa mempertahankan pH-nya gitu. Jadi si larutan penyangga ini kalau kita tambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau ditambahkan air, dia pH-nya cenderung nggak berubah. Jadi cenderung nggak berubah ini maksudnya bukan berarti dia sama sekali nggak berubah ya. Kalau misalnya secara teoritisnya dia perubahannya terlalu kecil kali untuk dihitung gitu. Sedangkan kalau misalnya secara prakteknya tetap ada perubahan gitu, tapi perubahannya itu nggak terlalu signifikan gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan perubahannya gitu. Jadi dia perubahannya ada tapi sedikit gitu. Sedangkan kalau misalnya di teori perubahannya itu ya memang hampir nggak ada gitu karena terlalu kecil gitu kan. Jadi itu tadi ya, larutan penyangga itu larutan yang pH-nya cenderung tidak berubah walaupun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau ditambahkan air. Jadi intinya larutan penyangga atau larutan buffer ini adalah larutan yang bisa mempertahankan pH-nya gitu. Jadi di sini larutan penyangga ini bisa mempertahankan pH. Oke, ini ya. Jadi larutan penyangga itu larutan yang bisa mempertahankan pH. Itu perlu diingat dan memang sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari memang perlu adanya larutan penyangga gitu atau larutan buffer ini. Kenapa? Karena kan memang kalau di kehidupan kita ada beberapa senyawa yang pH-nya itu nggak boleh berubah terlalu signifikan. Ya kan? Seperti contohnya apa? Cairan di dalam sel atau cairan di dalam darah atau cairan-cairan yang ada di tubuh kita. Ini kan dia nggak bisa ya, pH-nya ini kan nggak boleh berubah secara drastis ya. Biarpun ada ada gangguan dari luar, ada masuk asam, ada masuk basa kayak gitu. Nah ini kan pH-nya juga nggak boleh terlalu berubah karena pasti bakal mempengaruhi cara kerja dari tubuh kita sendiri gitu ya kan. Jadi memang diperlukan adanya
larutan buffer atau larutan penyangga di dalam tubuh kita sendiri. Dan di kehidupan kita sehari-hari juga sebenarnya atau di di rumah-rumah produksi atau di kegiatan-kegiatan pabrik-pabrik gitu ya, itu juga diperlukan adanya larutan penyangga atau larutan yang bisa mempertahankan pH kayak gitu ya. Nah, kemudian larutan penyangga ini dia biasanya dibuatnya ini dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Masih ingat ya, pasangan asam dengan basa konjugasi. Basa konjugasi itu asam yang udah hilang hanya gitu. Jadi hanya udah dilepaskan, itulah basa konjugasi. Atau lebih gampangnya biasanya kalau asam lemah dan basa konjugasinya ini berupa garam. Ya kan? Jadi basa konjugasinya itu diambilnya dari garamnya. Kemudian atau basa lemah dengan asam konjugasinya sama ya. Basa lemah dengan asam konjugasinya berarti basa yang udah bertambah H positifnya, kebalikan dari basa konjugasi, ya kan? Nah, sama basa lemah dengan asam konjugasinya berarti asam konjugasinya ini berupa garam juga, kayak gitu dia. Oke, jadi intinya larutan penyangga itu biasanya dibuatnya dari campuran antara asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya, kayak gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kalau larutan penyangga itu dibuatnya dari yang lemah, baik asam maupun basa, yang penting dia yang lemah dengan garamnya masing-masing, kayak gitu dia. Oke. Nah, kita lihat di sini larutan penyangga itu dia dibagi dua ya, berdasarkan sifatnya. Dimana yang pertama adalah larutan penyangga asam ya. Jadi larutan penyangga asam itu dia larutan penyangga yang mempertahankan pH-nya di daerah asam gitu. Berarti ini kan tadi udah ada Ibu sebutkan ya, kalau misalnya larutan penyangga itu dibuatnya dari asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Jadi kalau larutan penyangga asam itu dia dibuatnya dari asam lemah dan garamnya gitu. Dimana larutan penyangga asam ini dia mempertahankan pH-nya di suasana asam. Jadi pH-nya masih di bawah 7 ya kan, karena asam itu kan di bawah 7 ya pH-nya. Jadi larutan penyangga asam dia mempertahankan pH di bawah 7. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah larutan penyangga basa. Di mana larutan penyangga basa ini adalah larutan penyangga yang mempertahankan pH-nya di daerah basa atau dalam suasana basa. Jadi dia mempertahankan suasana basanya kayak gitu. Di mana dia mempertahankan pH-nya ini dia tetap di atas 7 kayak gitu. Oke, jadi larutan penyangga dibagi dua ya, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Oke. Nah, di sini larutan penyangga asam tadi sebelumnya udah Ibu jelaskan, udah ada Ibu singgung sedikit ya. Di mana larutan penyangga asam ini merupakan campuran dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau dengan garamnya. Kayak gitu ya. Di sini contohnya ada reaksi antara asam asetat dengan NaOH, ya kan? CH3COH dengan NaOH. Ini dia bakal menghasilkan CH3CONa dengan airnya. Nah, larutan buffer di sini terjadi jika ya mol si asam lemah ini kan di sini ini asam lemah ya, yang CH3COH asam asetat ini kan asam lemah, sedangkan NaOH ini adalah basa kuat, ya kan? Nah, kalau misalnya campuran dari asam lemah dan basa kuat ini waktu kita buat mula-mula bereaksi sisanya, stoikiometrinya kita buat, ini yang bersisa itu si asam lemah sama garamnya, ya kan? Sedangkan yang basa kuat ini dia nggak bersisa, maka di situ kan tinggal asam lemah sama garam ya, maka akan terbentuk larutan buffer atau larutan penyangga kayak gitu. Jadi di sini di reaksi yang ini larutan buffernya ini terbentuk pada asam lemah si asam asetat tadi dengan si garamnya yaitu CH3COONa gitu. Nah, tadi kan katanya dia terbentuknya dari asam lemah dan basa konjugasinya ya. Nah, jadi basa konjugasinya tuh diambilnya dari yang di sini CH3COONa, di mana CH3COONa kalau kita ionisasi ini kan jadi CH3COO negatif
COO negatif ditambah Na positif. Ya kan? Nah, CH3COO negatif inilah yang dia merupakan basa konjugasi dari si CH3COOH, kan berkurang ya H-nya. Kayak gitu. Jadi dia basa konjugasinya gitu. Jadi basa konjugasinya ini memang diambilnya dari garam seperti yang udah Ibu jelaskan tadi. Gitu ya. Jadi di sini di reaksi yang ini buffernya itu dibentuknya dari CH3COOH dan CH3COO negatif dari CH3COONA. Kayak gitu dia. Oke. Kemudian di sini ada larutan penyangga basa, di mana larutan penyangga basa itu merupakan campuran dari basa lemah dan asam konjugasinya. Atau dari garamnya ya. Nah, di sini kita lihat contohnya itu ada amonia ya. Ada basa lemah. Di sini ada basa lemah. Kemudian dicampurkan dengan HCl atau asam klorida, di mana asam klorida itu adalah asam kuat, ya kan? Nah, di sini larutan penyangga terbentuk dari si NH3 atau si basa lemahnya dengan si NH4Cl dari si garamnya, ya. Jadi NH4Cl ini kalau kita ionisasi kan dia bakal jadi NH4 positif ditambah Cl negatif ya. Ya kan? Nah, NH4 positif ini kan merupakan asam konjugasi dari NH3, ya kan? Makanya di sini NH4 positifnya asam konjugasinya ini diambilnya memang dari garamnya gitu. Jadi memang gampangnya kalau untuk larutan buffer ini dia campuran antara yang lemah dengan garamnya. Kalau di kasus larutan penyangga basa di contoh soal yang ini di sini larutan buffernya dibentuknya dari amonia basa lemah dengan garamnya yaitu NH4Cl. Kayak gitu dia. Oke, jadi di sini untuk untuk NH3 dan NH4Cl dia merupakan larutan penyangga basa yang bisa mempertahankan pH di daerah atau suasana yang basah. Seperti itu dia. Oke, jadi itu tadi dia ya, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Bisa dibedakan ya. Untuk pH-nya ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.